wabarakatuh. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian fikih kita, masih pembahasan di bab thaharah ya. Bab thaharah masih bercerita tentang tayammum, tayammum. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu tayammum, kemudian yang menjadi landasan hukumnya ya, secara syariat ya. Baik itu Al-Quran, baik itu sunnah, baik itu ijma'. Kemudian kita malam hari ini membahas bagaimana cara tayammum itu ya. Bagaimana cara tayammum. Mungkin ada yang sudah sering melakukannya, atau ada juga mungkin yang baru mau melakukannya, atau mungkin ada yang tidak tahu cak mana melakukan tayammum. Maka pada malam hari ini kita yang sudah pernah maka mengkonfirmasi kira-kira apa yang sudah kita lakukan sama atau tidak, atau juga yang mau melakukan setidaknya tahu. Apa yang pertama cara tayamum? Yang pertama adalah berniat. Bagi orang yang akan bertayamum, niatnya niat bersuci. Niatnya dengan niat bersuci. Atau juga dengan niat untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat. Nah, kalau Bapak Ibu buka, misalnya kan ada buku tuntunan sholat lengkap ya. Nah, itu dari berwudu dan segala macam, bahkan tayamum ada. Kalau di situ bukanya apa niatnya, Bu? Yang dilafalkan ya, lafaz tayamum. Lah hafal? Pokoknya nawaitu bae. Berhenti nawaitu. Aku berniat. Napa niat kamu? Nawaitu itu aku berniat namanya itu. Artinya kalau nawaitu aku nah niat kamu apa? Tidak kamu lanjutkan. Nah, tayamum. Nah, untuk apa? Nah, ya. Untuk apa? Pokoknya tayamum Ustaz, untuk apa terserah. Ya kan? Kalau wudu ada nawaitul wudu'a, apa tujuannya? Liraf'il hadasil asghari. Maka kadang-kadang itu kan perlu tahu apa yang kita baca itu supaya kita menghayati. Kami kan tak baca bahasa Arab Ustaz, yang penting hafal. Nah itulah kalau hafal tadi nerapas baik. Selaju-lajunya baik. Kepentannya apa dia tujuan berwuduk itu? Pokoknya wuduk. Nak tahu tujuannya apa, pokoknya wuduk. Yang penting wuduk gitu. Tak juga itu. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dengan kita tahu tujuannya, maka setidaknya apa yang kita lakukan itu dilakukan dengan cara sempurna. Kalau berwudu liraf'il hadatsil asghari. Jadi untuk mengangkat hadas kecil. Nah, kalau dia tayamum yang masyhur di Indonesia ya, nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Sengaja aku tayamum untuk apa? Supaya diperbolehkannya melaksanakan sholat. Jadi supaya pacak laksanakan sholat. Jadi itu listibahatis sholat. Nah, itu niatnya ya, itu niat. Itu niat yang dilafalkan. Karena kita mayoritas adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Nah, kalau orang lama nyebutnya madhab Syafi'i. Nah, kalau tulisannya Syafi'i. Ya. Itu. Orang lama Syafi'i. Madhab apa? Madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i. Dilafalkan ya. Kalaupun tak dilafalkan, tapi ulama sepakat, 4 madhab sepakat, mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat itu ada dalam hati yang berbeda.
Kamu cek Hanafi, kamu cek Maliki, kamu cek Syafi'i, kamu cek Hambali, mengatakan bahwa mahallun niyah, tempat niat itu ada dalam yang berbeda prakteknya itu, ada yang dilafalkan, ada yang tidak dilafalkan. Nah, yang dilafalkan itu mazhab supaya apa? Supaya selaras apa yang terniat dalam hati, selaras dengan apa yang akan kita Jadi tujuannya menguatkan. Jangan sampai dalam hati nak semayang zuhur, begitu baca niatnya usolli fardal asri, tak bertemu. Iya, atau usolli fardal subhi, tak bertemu juga. Atau dia baca usolli fardal asri arba'a rakaataini. Benar tak? Arba'a rakaataini. Hah? Nah, kalau sini benar, kalau arba'a rakaatin, kalau sini katik yang arba'a rakaataini ya. Artinya selaras, menguatkan kembali apa yang kita lakukan. Kemudian summa yusammallahu ta'ala, kemudian dia mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama ya. Jadi berniat di dalam hati dengan niat untuk tohara, bersuci, atau dengan niat untuk supaya diperbolehkannya sholat. Yang kedua, memukulkan kedua telapak tangannya dengan cara tangan jari-jarinya itu dibuka. Tafrij, ya, tafrij al-asabi'. Jadi ketika dia nepaknya ke tempat yang dilakukan ininya itu tadi, ya, dibuka jarinya. Jangan main ini. Dibuka jari-jarinya. Ada. Nah. Jangan pula kuat niat nepaknya itu biasa baik. Iya, men lagi di pesawat nepak kuat niat datang galau pramugari, ngapa bergoyang galau, napa nyong nepak nak bertayamum pelan-pelan wet. Ah, gitu kan. Itu. Apalagi kalau jari-jari besar. Iya, jadi pelan-pelan baik. Ya. Kemudian dia menggerakkan kedua tangannya tadi. Yang kedua tangannya sudah dia ini kan ke mana ini? Kemudian dia gerakan. Bagaimana cara menggerakkannya itu? Ya. Ba'da darbi amaman wa khalfan. Jadi dia bisa juga mak ini atau juga bisa mak ini. Depan, belakang. Apa tujuannya? Supaya yang muncul itu tadi debunya tipis. Jangan sampai begitu sudah tayamum belepotan ngalo. Dari mana bu? Tayamum. Iya, muka tak keruanan lagi. Iya. Tipis baik tujuannya itu. Digerakkan atau dibeginikan, ya. Beginikan. Jadi tipis baik, yang keluar itu tipis. Ya, tujuannya itu. Kemudian apa? Bisa juga ditiupkan. Jangan tiup ke mata kawan. Iya. Nak tayamum sudah tepak sini, ngadap ke kawan, tiup ke situ. Bukan ngelipan lagi kalau bisa buta mata. Tiupkan. Ya. Tetap dengan tangan terbuka. Dengan tangan terbuka. Apa tujuan tadi? Untuk supaya mukanya tidak kotor. Tayamum itu bukan berarti wajahnya belepotan. Iya, jadi tayamum itu bukan belepotan, Bu. Wajahnya tadi, ya. Itu. Kalau kaki dikira wong siapa? Tayamum. Kemudian apa? Yang ketiga, yadribu biyadai yatissaniyah. Kemudian dia memukulkan kembali kedua tangannya untuk yang kedua kali. Apa itu?
wa yamsahu bihi ma yadaihi, kemudian barulah dia mengusap, bukan membasuh, mengusap tangan. Tadi wajah sudah. Yang pertama tadi ya menentukan, kemudian dia mengusap wajah, mengusap wajah. Mengusap wajah. Kemudian yang ketiga mukul lagi. Yang kedua ya. Cara yang ketiga dipukul kembali, pukulan yang kedua dia mengusap kedua tangan. Nah, di sini ma'amir faqaihi, bersama dengan sikunya. Sampai ke siku. Wadzalika bi ayyam saha zahirun yadahul yumna, ya. Jadi mengusap bagian zahir. Jadi zahir tangan itu yang mana zahir tangan? Artinya yang bagian zahir itu yang tampak muka, berarti sini zahir. Ya. Zahir tangannya bibatinin asabi' yadil yusra, berarti dengan tangan kiri. Jadi dengan tangan kiri. Ya, dengan tangan kiri, jangan terbalik. Apa jangan terbalik? Kanan ngusap kiri dulu, tapi kiri ngusap tangan kanan dulu. Yang didahulukan tangan kanan, yang diusap tuh. Ya, tangan kanan. Iya, tangan kanan. Nah, di sini dalam kalimat di sini memang sedikit agak saya juga ragu-ragu gitu kan. Apa dia nulisnya minal mirfaq, dari siku ke sini. Gitu kan? Tapi kebanyakan kita biasanya dari mana? Dari ya, gitu. Nah, di sini dia sampai pergelangan tangan, tidak sampai di telapak. Ngapa tidak sampai telapak? Karena telapak tangan kanan ini ada apa? Nah, ada debu tadi untuk ngusap yang sebelah kiri. Kalau kamu sampai sini hilang dia. Jadi ya. Oke lah, kita ambil yang biasa saja. Kalau dari sini kan dari sini dia. Kita ambil yang biasa dari mana? Dari sini. Nah, sini ya. Nah, sini. Berarti sikunya dapat. Mana? Sini sampai pergelangan tangan. Jadi, ya. Oke. Kalau sampai sini habis, tak nepak siapa lagi, tak nepak kan. Cuma 2 kali nepak. Begitu juga sebaliknya, berarti kanan ke kiri. Ya. Itu ya. Itu cara tayamum. Menurut siapa tadi? Menurut Abi Hanifah wasyafi'i radhiyallahu anhuma. Itu menurut Abu Hanifah dan menurut Syafi'i. Apa dalil mereka? At-tayammum darbatani, darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ilal mirfaqaini. Nah, di hadis nabinya milal mirfaqaini, berarti kalau ila berarti dari. Nah, lawannya dari, ya. Sampai. Berarti kalau sampai darinya mana? Mulai sini berarti ya. Secara hadis Nabi. Mungkin yang pengarang kitab dokturnya agak lagi tertukar. Ya. Jadi kalau hadis Nabinya at-tayammum, ya, tayammum itu darbatani, 2 kali pukulan. Darbatan lil wajhi, 1 kali pukulan untuk mengusap wajah. Kemudian yang kedua, wa darbatan, kemudian pukulan yang kedua itu untuk kedua tangannya sampai, katanya, ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Wa qala Malik wa Ahmad. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Ahmad bin Hambal
yakfi darbatan wahidatan, cukup sekali pukulan baik, tak sampai 2 kali. Darbatan wahidatan liwajhihi wa kaffaihi ilal qu'aini. Qu'aini itu kalau dalam kamusnya dia menerjemahkan garis miring atau siku atau apa namanya itu lengan ya, lengan sini. Bukan lengan, mata, pergelangan tangan. Nah, pergelangan tapi dia sekali pukulan baik. Untuk wajah, ya, jadi langsung sudah wajah langsung ke kedua tangan, langsung kedua itu mazhab Malik dan mazhab Ahmad, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad. Jadi sekali saja. Ya, berbeda dengan Syafi'i dan Hanafi, berbeda. Fa idza zada darban tsaniyatan wa masaha yadayhi ilal mirfaqaini fala ba'sa min hadhihi ziyadah. Tapi katanya tidak boleh. Ya boleh, kalaupun nak ditambah 2 kali boleh. Tapi yang biasa mereka lakukan kedua mazhab itu adalah dengan 1 kali pukulan. Tapi kalau kita jadinya 2 kali tidak masalah. Tidak masalah menurut mazhab Malik dan Ahmad. Ya. Fala ba'sa min hadhihi ziyadah. Artinya tidak apa-apa. La ba'sa itu artinya tidak apa-apa. Makanya kalau baca kamu ngomong Arab la ba'sa, la ba'sa. La ba'sa itu tidak apa-apa. Ya, lajulah. Ya. Wa yakunu atiyan bis sunnati wa huwa akmal. Ya. Waqtilaf al-a'imma rahmatan wal amal bi ayyihima jaiz wala haraj. Jadi perbedaan tadi kalaupun dilaksanakan keduanya, di antara keduanya, ya, memilih salah satu, maka itu boleh saja. Ya, boleh saja. Jadi boleh sampai ke siku, boleh juga sampai ke pergelangan tangan, pergelangan tangan. Itu. Jaiz. Ya. Kemudian tasmiyatu awaluhu wa ayyabda'a bi a'lal wajhi. Jadi membaca tasmiyah itu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya dari mana? Dari bagian pucuk. Bagian wajah dari pucuk. Ya. Dari bukan dari sini. Tapi dari pucuk. Ya tak? Dari pucuk, Pak. Bukan dari ya, itu. Dari bagian pucuk. Wa yuqaddimul yaddil yumna bil massi 'alal yusra. Kemudian mendahulukan tangan kanan ya, 'alal yusra, bil massi 'alal yusra. Wa ayyamsaha juz'an minar ra'si. Boleh juga mengusap sebagian dari kepala ya. Atau juga sebagian atau bagian dari lengan atas. Ya, lengan atas ini. Ya, lengan Ini lengan atas bukan? Ya, lengan Apa lengan atas ini? Mana ada dokter? Mana lengan atas? Hah? Lengan atas ini kan? Ya, di pucuk siku itu lengan atas. Kalau ini lengan. Kalau ini lengan atas. Berarti boleh dia lihat melebihi dari siku. Nah, bagian kepala terkena sedikit juga tidak masalah. Ya, sebagiannya terusap. Kemudian wa ayyuwaliya bainal mashil wajhi wal yadaini. Dia berurutan dan tidak boleh terpisah atau terjedah. Jadi langsung. Jangan sudah wajah tadi kan mukul lagi itu. Atau dia ngopi dulu misalnya kan, sebelum itu ngopi dulu.
Kaki baru tangan, tak boleh. Sama cak wuduk. Wuduk juga tak boleh. Ya. Lagi masuk ini, ambil rokok tu sebentar, batang. Nah, jadi dia langsung. Kemudian yang terakhir wa ayyatashahhada ba'dahu wa yad'u bid-du'a'il ma'tsur ba'dal wudu. Kemudian dia bertasyahud apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Boleh dengan wa asyhadu an atau boleh juga wahdahu la syarikalah. Kemudian doa apa doa setelah berwudu? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Boleh tambah lagi waj'alni min ibadikas. Sama doanya sama dengan doa setelah berwudu. Hafal Bu? Hafal? Ya, yang hafal, yang belum ada juga. Iya, tak apa-apa. Tak hafal tak apa-apa, kita tanya yang sudah hafal, catat Bu gitu kan. Tulis bahasa Latin baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau juga boleh wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Jadi bertasyahud kemudian berdoa. Berdoa doa maksur ba'dal wudu. Sama dengan doa setelah berwudu. Itu maksur. Apa maksur nantinya? Maksur itu artinya yang diambil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqad ruwiya Abu Dawud an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma annahum, diriwayatkan Abu Dawud dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka tamassahu wa hum ma'a Rasulillah. Mereka mengusap ya, mereka bersama Rasulullah SAW dengan apa? Bis-sa'idi li salatil fajri. Dengan menggunakan debu ya pada saat mereka akan melaksanakan salat fajar. Fadarabu bi akfihim as-sa'id thumma masahu wujuhahum mashatan wahidatan thumma adu fadarabu bi akfihim as-sa'id marratan ukhra famasahu bi aidihim. Apa yang mereka lakukan? Fadarabu bi akfihim. Mereka memukul dengan telapak tangan mereka pada debu ya sa'id. Kemudian mereka mengusap wajah-wajah mereka dengan satu kali usapan. Kemudian mereka kembali memukul pada debu tadi dengan telapak tangan mereka kali kedua, kemudian famasahu bi aidihim, kemudian mereka mengusap kedua tangan mereka ya, atau mengusap tangan-tangan mereka. Itu dalil dari diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa minas sunanit tayammum. Jadi sunnah tayammum itu apa? Tadi kan ininya. Sunnahnya apa? Yang pertama tafriqul asabi'. Jari-jarinya direnggang. Jari-jarinya direnggangkan. Tafriq. Kapan itu? Inda darbi alat turab. Ketika kita memukulkan pada tanah. Jadi tangannya dibuka. Gitu. Ya. Supaya dapat apa? Supaya ada debu nempel. Supaya debunya nempel. Kemudian wasti'abul wajhi bidarbatin wahidatin. Jadi dia menyeluruhkan, mengusap seluruh wajahnya dengan satu kali pukulan tadi, ya. Kemudian begitu juga kedua tangannya. Kemudian apa? Dan termasuk sunnah juga takhfifut turab. Turab itu debunya tipis baik, dikit baik, ya. Jadi sunnahnya itu tipis. Tadi ya, tipis. Cak mana Ustaz? Di pesawat tu tak katik debu. Tak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Kamu nak nyari debu di pojok pesawat tak katik.
Malah kadang-kadang ada juga yang mawa batu bata dari rumahnya. Ada tak? Ada ngapa? Nak nyari debu. Nak nyari debu. Dibuatnya masuk dalam kantong itu. Kantong haji itu kan. Dibukanya. Itu apa? Kira ponjin. Iya, tahu Bu ponjin? Ponjin itu bahasa ini tuh, Spanyol. What the meaning is ponjin? Iya. Ponjen itu ibu-ibu tahu deh ponjen di mana? Iya. Ponjen. Nah, kalau ini ponjen. Maksud kami ponjin. Ya. Ibu-ibu yang galak nyimpannya. Dan itu galak dicari cucungnya. Iya, di mana nek no nih? Nyimpan ponjen. Ya, jadi satu kali pukulan. Diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yakfika an tad'a hakadha fadaraba bikaffaihi darbatan 'alal ardi thumma nafadahuma wa nufikha fihima thumma masaha bihima wal maqsudu isalut turab wa ilal mahallil fard. Jadi tadi ya, tangannya tetap terbuka takhfifut turab. Jadi debunya ada ini dikit baik. Oke, itulah cara bertayamum. Berikut apa baik hal-hal yang membatalkan tayamum. Harus tahu yang membatalkan tayamum itu apa baik. Yang pertama segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Jadi seluruh yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Seperti apa? Seperti kharij min sabil, sesuatu yang keluar dari dua jalan depan maupun jalan belakang, atau juga zawalul akal, akalnya hilang akal, batal ini tayamumnya. Ya. Kenapa? Hukum tayamum itu ya sama. Li'annahu yadullu 'alal wudu fa hukmuhu hukmu. Jadi hukum wudu ya hukum tayamum. Karena kan tayamum itu adalah pengganti wudu. Sifatnya pengganti, serep. Wudu tak baca, bisanya tayamum. Jadi apa segala sesuatu yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Itu. Yang pertama, yang kedua adalah adanya air setelah tadi tidak menemukan air. Jadi setelah tidak menemukan air kita tayamum. Tiba-tiba setelah tayamum ada air, maka tayamumnya langsung batal. Tayamumnya langsung batal. Atau apa? Atau yang diperbolehkan tadi tidak lagi diperbolehkan. Jadi kalau kita tetap maksa sholat, berarti sholatnya akhirnya tidak sah. Ngapa? Karena tayamumnya batal. Tayamum batal sama dengan wudhu batal. Maka sholat yang ia lakukan, tidak apa-apa Ustaz. Yang menerima tak menerima itu Allah. Iya. Tetap ketentuannya begitu. Memang yang menerima tidak menerima Allah. Tapi kalau syarat tidak terpenuhi, mana tak diterima? Mensyarat tidak terpenuhi. Iya. Nah, itu. Kemudian faqad ruwiya Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sa'ida at-tayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin fa idza wujidal ma' falyamassuhu basharathu fa inna dzalika khair. Jadi apa? Inna as-sa'ida at-tayyib, bahwa sesungguhnya sa'id, debu itu atau tanah itu baik. Ya, tahurul muslim, dia dapat mensucikan muslim. Wa illam yajidil ma' 10 sinin, dan jika tidak menemukan air selama 10 tahun, fa idza wajadal ma' atau wujidal ma' falyamassuhu
Basyaratuhu. Ya. Basyartahu. Jadi ketika dia menemukan air, maka dia usapkanlah pada kulitnya. Fa inna dzalika khair. Maka sesungguhnya itu adalah baik. Kata Nabi SAW. Wa ma'na falyamassuhu basyarathu atau basyartahu atau ay fal yatatahharu bihi, atau artinya maka bersucilah dengannya, dengan air tersebut. Ketika kita bertemu air 10 tahun tidak bertemu air, tapi begitu bertemu air maka kita bersuci dengan air. Dan ini menunjukkan bahwa batalnya tayamum ketika bertemu dengan air. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, ar-riddatu anil Islam. Yang membatalkan tayamum itu adalah ketika orang keluar dari agama Islam. Bahasanya murtad. Ketika orang murtad keluar dari agama Islam, maka batal tayamumnya. Wal iyadzu billah. Kenapa? Karena tayamum itu untuk supaya kita ini boleh melaksanakan sholat. Jadi ketika orang itu sudah tidak lagi beragama Islam, maka tidak ada lagi kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Ya, nah, itu. Jadi itulah pembahasan tentang tayamum. Nah, insyaallah nanti masuk kepada pembahasan ad-dam. Dam itu darah. Ya, darah. Darah itu dibagi 3. Ada darah haid, ada darah nifas, dan darah istihadah. Ya. Nah, itu nanti dibahas, baru nanti baru nanti masuk tentang pembahasan sholat. Pembahasan sholat. Nah, baik, ini untuk tayamum selesai, toharoh hampir berakhir nanti di pembahasan tentang darah. Nah, itu terakhir toharoh pembahasannya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, dipersilakan. Gak ada yang ingin bertanya. Masih ada sekitar 10 menit. Karena tidak hafal bahasa Arab, makanya tayamumnya pakai bahasa Indonesia. Apakah itu boleh? Yaitu misalnya aku berniat tayamum fardu Allah Ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Begitu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat tayamum menggunakan bahasa Indonesia. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh. Ya. Memang di sana tidak ada yang mengatakan niat tayamum harus berbahasa Arab, karena kan mahallun niyah fil qalb. Tapi afdolnya apa? Diutamakan adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Itu. Kalau niatnya apa? Sengaja saya bertayamum untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat. Nah, itu doa niatnya, Pak. Sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkannya sholat. Malah lebih ribet aja. Lemahlah bahasa Arab. Nawaitu at-tayammuma listibahatis sholat. Nah, ringan, malah lebih lemah. Kalau diterjemahkan, sengaja aku tayamum untuk supaya diperbolehkan sholat. Nah, itu Pak. Ya. Misalnya aku bertayamum untuk mendirikan sholat. Untuk mendirikan sholat boleh juga. Iya, makna itu kan. Itu istilahnya fima makna. Fima makna itu kira-kira maknanya begitu. Secara makna, secara maknawi. Tapi jangan terus-terusan. Iya, sekali dah hafal, melabat terus-terusan, bukan dah hafal, dah galak ngapal. Kan itu. Iya, kalau sehari sekali dah hafal.
Tapi kalau bertahun-tahun dari muda sampai tua, lah tua tambah tua, dak hafal pula, berarti memang dak galak ngapal. Ya dia hafal. Sambil duduk-duduk gitu kan. Baca itu niat-niatnya itu kan. Gitu. Baik, silakan ada lagi? Ya silakan Pak Haji. Pemberdayaan tayamum besar digunakan untuk beberapa sholat. Apa boleh sekali tayamum dapat menyelesaikan zuhur, asar, dan maghrib? Apakah boleh? Apa menurut satu kali? Kira-kira itu tanyaan saya. Terima kasih. Nah, perbedaan antara tayamum dengan wudu, kalau wudu satu kali wudu selama belum batal laju kalau. Tapi kalau tayamum satu kali tayamum satu kali salat. Lemak aja tayamum terus. Ngapa boleh belum batal aku tayamum dari tadi, belum batal. Ya. Nah, jadi satu kali tayamum satu kali salat. Nah, itu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang membatalkan tayamum itu salah satunya adalah ketemu air saja. Ya. Nah, tadi belum dilengkapi barangkali pengertian ketemu airnya itu berapa banyak. Nah itu yang pertama. Kan kalau pesawat kan kita ada dapat air di cup gitu ya di gelas ataupun yang 1 liter atau 2 liter. Apakah seperti itu dikatakan ketemu air? Yang pertama. Yang kedua tadi belum dibahas barangkali diharuskan itu selain untuk sholat kan untuk mengangkat hadas besar. Ya misalnya, tapi tadi belum disebut niatnya bagaimana itu hadas besar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah yang dikatakan bertemu air itu? Misalnya begini, kita tayamum tuh karena ada katik banyu, tiba-tiba ada banyu. Nah, banyunya tadi cukup untuk berwudu atau tidak? Cukup untuk berwudu atau tidak? Itu jadi yang menjadi kadarnya. Jadi bukan istilah harus 2 kula, 1 ember, 3 ember, 4 ember, 1 bak, bukan. Tapi cukup digunakan untuk berwudu. Walaupun mungkin yang wajib-wajibnya saja. Tapi kan sempurna. Kalau mak ini kan sebenarnya makso. Memang pacak, cuman lebih kepada memaksa. Akhirnya cuma yang wajibnya baik. Apa contoh yang wajibnya baik? Wajah. Dan itu pun sekali. Karena yang wajibnya cuma sekali. 3 kali hukumnya sunnah. Tapi khawatirnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Bisa jadi takutnya yang sini tidak kena. Begitu tadi dia membasuh tangannya, jangan tiba-tiba takutnya kaki tidak sampai ke siku. Nah, yang dikatakan bertemu dengan air adalah bertemu dengan air dan itu cukup untuk berwudu. Nah, tapi walaupun dia cukup untuk berwudu, ternyata itu digunakan untuk minum. Karena kalau itu digunakan untuk wudu, minum tak kacik lagi. Kalau tak kacik minum, mati, maka tetap wudunya tayamumnya tidak batal. Ya. Nah, yang tadi bagaimana niatnya kalau bukan untuk sholat? Dia tadi untuk mengangkat hadas besar, untuk mengangkat hadas besar. Kan tadi disampaikan berniat sama dengan niat dia untuk toharo, atau berniatnya dengan niat untuk supaya diperbolehkan boleh digunakan. Nah, jadi niat tadi boleh Bapak misalnya niatnya apa? Nawaitul ghusla. Tapi ini kan tayamum. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, berarti nawaitut tayammuma li raf'il hadasil akbar. Karena dia pengganti mandi. Tapi walaupun tidak niat begitu, niatnya nawaitut tayammuma listibahatis shalah juga boleh. Kenapa? Kalau hadas besar kira-kira boleh tak sholat?
Tidak boleh. Dengan tayamum tadi boleh tidak dia sholat akhirnya? Boleh. Tidak juga masalah. Boleh dia dengan mengucapkan yang tadi atau juga cukup dengan nawaitu tayammuma listibahatis. Memang kita ini jadi begini, Pak. Kan pada saat kita junub, ya. Jadi junub tadi itu, tayamum tadi itu memang untuk bisa sholat baik. Bukan berarti dia ngangkat hadas besar tadi. Kan pengganti supaya bisa sholat baik. Nah, jadi kalaupun kaget bertemu air, masih tetap harus mandi. Masih tetap harus mandi wajib. Jangan dikira, aku tidak lagi mandi wajib. Nah, boleh sudah tadi bertayamum. Enggak. Jadi memang tayamum itu listibahatis, hanya untuk supaya boleh sholat. Misal begini, kasusnya begini, dia bangun pagi subuh, ternyata bangun dalam keadaan junub. Sedangkan pada saat dia mau mandi tidak ada air. Kalaupun dia mencari air, ada jaraknya jauh. Kalaupun dia pergi ke sana waktu subuh habis, maka dia saat itu cukup dengan bertayamum dan melaksanakan sholat sudah sholat subuh, pergi ngambil banyu tadi bahkan ada ulama yang mengatakan sudah mandi tadi kembali lagi sholat. Sholat yang tadi gimana? Sholat yang tadi sifatnya adalah lihtiram al-waqt. Hanya menghormati waktu. Karena waktunya sudah di luar, maka niatnya qadaan. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Nah, itu jadi fungsi tayamum itu. Nah, jadi boleh niatnya untuk mensucikan atau boleh tadi niatnya dengan listibahatis sholat. Artinya dengan cukup dengan membaca listibahatis sholat, maka dia bisa melakukan sholat. Ya, baik. Saya kira waktunya habis ya. Ya, semenit lagi. Ya, silakan Pak. Misalnya sakit kita operasi mata, saya pernah operasi mata, tapi waktu itu kan tidak bisa berwudu dengan air. Air ada, cuma di secara kali itu boleh nggak? Itu Assalamualaikum. Bagaimana ketika sakit yang yang diperbolehkan tayamum apabila kalau kamu terkena air, kita terkena air, maka sakitnya menjadi parah. Soalnya kedinginan gitu kan. Itu walaupun tidak mata, Pak. Walaupun tidak mata kena kan. Iya, badan sehat kalau organ tubuh sehat tapi kedinginan luar biasa. Kalau kamu kena air bisa mati, maka itu tayamum. Tapi kalau mata bagaimana caranya? Pada yang lain, posisi yang lain, maka dia tetap dikenakan air. Untuk posisi mata karena dia berada di wajah, bagian yang kena mata tadi cukup diusap di perban pucuknya wae. Cukup diusap, ambil air tapi bukan dibasahkan. Cukup ambil air di telapak tangan, usap ke bawah di bagian perbannya, di pucuk perbannya tadi. Ya, karena kan tutup perban kan. Nah, diusapkan di bagian atas perbannya. Yang lain bagaimana? Yang lain tetap menggunakan air. Tapi kalaulah sepanjang badan sini perban kalau tidak apa-apa tayamum. Udah kacik lagi tempat. Lah perban kalau sudah kan, ya tayamum. Nah, itu. Iya. Walaupun ada air. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu